Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuyun Wahyu Novi Dewi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi STS Matematika atau sumatif tengah semester Matematika. Nah, pada STS atau semester 1 kali ini ada dua bahasan yang akan diujikan, yaitu tentang bilangan dan bab 2-nya adalah aljabar. Kemarin kalian sudah mendapatkan latihan soal, kita akan bahas beberapa soal sesuai dengan requestan kalian ya. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini kalian ditanya bagaimana cara membandingkan dua buah bilangan bulat. Ada 4 pernyataan, kalian mencari mana pernyataan di atas yang benar. Nah, di sini ada dua tanda, ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Bagaimana cara menentukannya? Kalian buatkan saja garis di depan tanda itu. Nah, seperti ini. Ya, maka akan terlihat yang satu, yang sebelah kiri itu menyerupai huruf B. Maka artinya adalah lebih besar, dan yang sebelah kanan itu menyerupai huruf K. Artinya tanda untuk lebih kecil. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita kembali lagi pada garis bilangan. Baik, jika kita simpan titik 0 di sini, maka semakin ke kanan nilainya akan semakin positif. Dan semakin kiri 0, nilainya akan semakin negatif. Nah, sehingga apabila kita tuliskan angka-angkanya, di sebelah kanan 0 ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita menuliskan angka di sebelah kiri 0, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini saya akan menuliskan semua angka yang ada di atas. Baik, di sini saya sudah menuliskan angka-angka yang tertera pada pernyataan 1 sampai 4. Di sebelah kiri 0 ada angka negatif 7, negatif 10. Semakin ke kiri angkanya semakin besar, tapi sebetulnya nilainya semakin kecil. Nah, saya tuliskan semuanya sampai negatif 35. Baik, kita akan lihat pernyataan yang pertama. Negatif 17 lebih besar dari negatif 15. Karena negatif 17 ada di sebelah kiri negatif 15, maka sebetulnya negatif 17 itu lebih kecil nilainya dibanding negatif 15. Maka pernyataan yang ke-1 salah. Pernyataan yang kedua, negatif 7 lebih besar dari negatif 10. Karena negatif 7 posisinya ada di sebelah kanan negatif 10, maka betul negatif 7 lebih besar dari negatif 10. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, negatif 20 lebih kecil dari negatif 34. Negatif 20 posisinya sebelah kanan negatif 34, maka negatif 20 lebih besar sebetulnya. Maka pernyataan ketiga salah. Pernyataan keempat, 0 lebih besar dari negatif 35. 0 berada di sebelah kanan negatif 35, maka betul nilainya 0 lebih besar dari negatif 35. Sehingga dari pernyataan 1 sampai 4 yang betul adalah pernyataan 2 dan 4. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita mencari nilai P. Nah, sebelumnya kita melihat di sini ada tanda negatif bertemu dengan negatif atau negatif dikali negatif. Nah, diingat lagi mengenai perkalian tanda positif kali positif itu hasilnya positif, positif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif.
Dan negatif dikali positif hasilnya pun negatif. Jadi untuk tanda yang sama hasilnya positif, sedangkan tanda yang berbeda hasilnya negatif. Nah, di soal nomor 2 ini kita selesaikan terlebih dahulu negatif kali negatifnya. Maka di sini negatif 14 ditambah 18. Sehingga kalau hutang 14.000 dibayar 18.000, maka masih ada sisa 4.000 atau hasilnya adalah positif 4. Maka nilai P-nya adalah 4. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Dina membeli 10 buah pensil, harganya masing-masing harganya M rupiah. Jadi, jika Dina membeli 1 pensil, harganya adalah M rupiah. Nah, ini Dina membeli 10 pensil, maka harganya adalah M tambah M tambah M sampai 10 kali. Atau bisa juga kita tuliskan 10 dikali M. Tanda kali bisa juga kita tuliskan menjadi 10M. Tanda kalinya kita hilangkan, 10 dengan M kita gabungkan menjadi 10M. Tata cara penulisan penyederhanaan bentuk perkalian aljabar ya. Nah, jika Dina membayar dengan uang pecahan Rp20.000, bagaimana bentuk matematikanya? Jadi kalau ada Rp20.000, maka sisanya itu adalah 20.000 dikurangi dengan banyaknya yang dia beli, atau 20.000 dikurangi dengan 10M. Kalau M-nya 1000, maka 10M 10 dikali 1000 jadi 10.000. Maka sisa uangnya yang akan dia terima adalah 10.000. Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini kita diminta untuk mencari bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku. Biasanya suku itu dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang biasanya, tapi sebetulnya itu tidak jaminan karena apabila ada suku yang sejenis tetap saja kita harus selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada suku yang berbeda variabelnya misalkan ya atau jenisnya, maka itu bisa kita hitung sebagai suku yang berbeda. Untuk bagian A di sini ada P ditambah Q. Di sini ada 2 variabel sehingga kita memiliki 2 suku. Untuk bagian B ini hanya ada 1 variabel, sudah jelas ya, maka ini ada 1 suku. Bagian C pun sama, di sini ada variabel P dan Q dipisahkan tanda kurang, maka kita juga memiliki 2 suku. Nah, untuk bagian D ada 3 variabel, maka di sini pun kita memiliki 3 suku. Sehingga untuk soal nomor 15 kita bisa pilih jawabannya yang B. Nah, tapi hati-hati, catatan ya, ada bentuk lain. Misalkan 5P ini belum tentu ditulisnya hanya 5P, bisa saja dipecah ya menjadi 3P ditambah 2P begitu. Ini terlihat seperti 2 suku, tapi sebetulnya bisa disederhanakan menjadi 1 suku, yaitu 5P. Sehingga tetap saja ini menjadi 1 suku. Ya, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 18. Bentuk paling sederhana dari bentuk aljabar di bawah ini adalah ya syarat untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Ada yang masih ingat? Ya, syaratnya yang pertama adalah menggabungkan suku yang sejenis. Di sini ada suku dengan variabel Y, 1/3Y dan 4/6Y. Maka kita gabungkan dulu. Karena di sini dihubungkan tanda tambah, maka 1/3Y kita tambah dengan 4/6Y terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita gabungkan, ada positif 5 dan negatif 1.
Hati-hati, satunya bukan positif 1 tapi negatif 1 karena ada tanda negatif ya di depan angka 1. Selanjutnya setelah itu kita selesaikan yang sama-sama variabel Y atau yang suku sejenis dulu ya. Nah, di sini ada 1/3 Y ditambah 4/6 Y. Maka kita hitung terlebih dahulu. 1/3 kita tambahkan dengan 4/6. Di sini bentuk penjumlahan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Kita buat menjadi 6. 3 kali berapa jadi 6? Kita kali 2. Maka 3 kali 2 hasilnya 6, 1 kali 2 hasilnya 2. Baru ditambah 4/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan atas dengan atas. 2 tambah 4, 6/6. Jadi sama dengan 1. 1 apa? 1 Y. 1 Y kita tuliskan menjadi Y ditambah 5 dikurang 1. Maka kita peroleh Y plus 4. Ini adalah hasil akhirnya. Baik, untuk soal nomor 19. Bentuk paling sederhana dari bentuk aljabar di bawah adalah, nah ini ada perkalian satu suku dengan 2 suku. Maka biasa ini menggunakan perkalian atau kali pelangi. Artinya 4 kita kalikan A, 4 kita kalikan 3. Selanjutnya bagian yang kedua pun sama, negatif 6 kalikan 5 dan negatif 6 kalikan negatif 2A. Maka kita selesaikan dulu bentuk yang di pembilang atau yang di atas ya. Kita tuliskan dulu 4 kali A terlebih dahulu, baru kita tambah. Nah, bagian selanjutnya adalah 4 dikali 3. Ya, ini bagian pertamanya ya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua kita tambahkan. Oke, kita bawa negatif 6. Semuanya dibawa ya dengan tanda negatifnya. Negatif 6 kita kalikan dengan 5. Kita jumlahkan. Tambah negatif 6 dikali dengan negatif 2A. Oke, ini bagian yang kedua. Nah, kita bagi semuanya dengan 2. Sekarang kita sederhanakan. 4 dikali A hasilnya 4A ditambah 12. Ini bagian yang pertama. Tambah selanjutnya negatif 6 kali 5 negatif 30 ditambah negatif 6 kali negatif 2A, hasilnya adalah 12A. Ini kita bagi lagi dengan 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dengan suku sejenis tadi. 4A kita gabungkan dengan 12A plus 12A, sisanya angkanya plus 12 dikurangi 30. Baru kita bagi lagi dengan 2. 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16A, jangan lupa. Ditambah 12 dikurang 30 adalah negatif 18. Punya uang 12.000, hutangnya 30.000 per 2. Nah, karena ini ada 2 suku, maka masing-masing suku kita bagi dengan 2, yaitu 16A dibagi 2 hasilnya 8A, dikurangi 18 bagi 2 hasilnya 9. Maka ini adalah hasil akhir untuk soal nomor 19. Baik, soal nomor 20. Jika diketahui P sama dengan 3, Q sama dengan negatif 2, berapakah nilai dari bentuk aljabar berikut? Baik, di sini ada bentuk bagi. Kalau bentuk bagi kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan. Di atasnya adalah 2P ditambah Q dipangkatkan 2. Bagian penyebutnya adalah 3Q ditambah P dikurangi 1.
Nah, karena diketahui P-nya 3, Q-nya negatif 2, maka setiap ketemu P kita ganti dengan angka 3, dan setiap bertemu Q kita ganti dengan negatif 2. Maka bentuk yang di atas menjadi apa ini? 2P, 2 dikali 3 ditambah Q-nya adalah negatif 2. Jangan lupa dikurung. Pangkatkan 2. Per bawahnya apa? 3Q, 3 kali Q-nya negatif 2 ditambah P-nya adalah 3 baru dikurangi 1. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 kali 3 hasilnya adalah 6 ditambah negatif 2 baru dipangkatkan 2 per 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 ditambah 3 dikurangi 1. Nah, maka yang di atas di dalam kurung hasilnya 6 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah positif 4. Nah, ini dipangkatkan 2 per negatif 6 ditambah 3 hasilnya negatif 3 dikurangi 1. Negatif 3, negatif 1. Utang 3.000, utang lagi 1.000. Maka utangnya jadi 4.000 atau negatif 4. 4 kuadrat adalah 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 berapa? 16 per negatif 4. Hasilnya adalah plus bagi min. 16 bagi 4, 4. Maka untuk soal nomor 20 hasil akhirnya adalah negatif 4. Baik, ini ada soal tambahan. Kita kembali lagi ke awal ya, tentang garis bilangan. Menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan. Di sini hasil akhir yang sesuai dengan garis bilangan di atas adalah, nah, garis yang pertama kita lihat dia berangkat dari titik 0. Berjalan ke arah kiri sampai di negatif 3. Maka kita peroleh angka pertamanya adalah negatif 3. Kemudian dia berjalan ke kanan sebanyak, kalau ke kanan berarti positif ya. Nah, dari negatif 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ke arah kanan. Berarti ke kanan artinya nilainya positif 8 langkah, maka hasilnya adalah negatif 3 ditambah 8. Ya, baik, soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas persegi di atas dalam bentuk aljabar adalah, nah di sini sudah ada bentuk persegi, kita diminta menghitung luasnya. Oke, kita ingat kembali bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi, karena panjangnya sama ya. Sedangkan untuk luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, untuk persegi yang ada di gambar ini kita harus menghitung dulu bagian sisinya berapa panjangnya. Ya, baik, di bagian sisi bagian bawah ini kita ada X dan Y. Seandainya X-nya 1, Y-nya 2, maka panjang sisi bawah adalah 1 ditambah 2. Dengan kata lain, di sini kita bisa tulis sisinya X plus Y. Nah, untuk sisi yang tegaknya di sini sudah jelas ya, 3X. Maka luas persegi tadi adalah sisi kali sisi. Sisi yang pertama itu adalah 3X. Kita kalikan dengan sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah X ditambah Y. Atau boleh juga kita tuliskan 3X kurung X ditambah Y. Ini perkalian satu suku dengan dua suku. Jadi kita ingat lagi bisa digunakan kali pelanginya tadi ya. Nah, di sini kita kalikan 3X dengan X, 3X dengan Y. Nah, maka hasilnya 3X dikali X, kemudian ditambah 3X dikali dengan Y. 3X dikali X hasilnya jadi 3. X-nya ada 2, pangkat 2, X kali X ditambah 3X. Kalinya hilangkan, gabungkan kedua variabelnya, jadi 3X Y.
Nah, maka ini adalah luas perseginya. Baik, soal selanjutnya, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 5P dikurangi 6. Sudah jelas di sini ada dua suku. Yang pertama suku 5P, itu ada variabel P, dan yang satu lagi hanya angka. Jadi ada dua suku. Untuk variabelnya apa? Biasanya dituliskan dalam bentuk huruf. Nah, yaitu P ya. Kemudian ada istilah koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel, yang nempel ke variabelnya. Maka di sini yang nempel ke P itu ada angka 5. Maka koefisiennya adalah 5. Selanjutnya ada yang disebut dengan konstanta. Ini yang sebelumnya tidak terbahas ya. Konstanta itu adalah angka yang sendirian, tidak ada variabel yang mengikuti. Di bentuk ini maka konstantanya adalah negatif 6. Ingat, tanda di depan angka selalu dibawa. Di sini ada tanda negatif, maka nilai konstantanya adalah negatif 6. Begitupun dengan koefisien ya. Jika di depan koefisiennya ada tanda negatif, misalkan ya negatif 5, maka koefisiennya pun negatif 5. Ya, itu beberapa soal yang bisa kita bahas. Persiapkan PTS-nya dengan sebaik-baiknya, dengan usaha maksimal. Semoga kalian mendapatkan nilai yang terbaik sesuai usaha yang sudah kalian perjuangkan ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.